Perkenalkan, nama saya Gilbert Nandi Satria, NIM D104122178. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sebuah kode analisis sentimen pada komen yang terdapat di Play Store pada aplikasi Gojek menggunakan algoritma model random forest. Pertama kali kita import Panda SPD untuk membaca CSV dari dataset yang telah disediakan dari Kaggle. Terus kita batasi menjadi 1000 data saja agar tidak terlalu berat. Kemudian kita print. Maka dia akan muncul data-data dari dataset yang sudah kita import. Kemudian ini kode untuk import library untuk visualisasi data. Kemudian ini adalah kode untuk menghitung jumlah baris dalam kolom app version yang dimulai dengan 4,8. Berikutnya kita akan mengambil kolom yang dibutuhkan saja untuk melakukan analisis sentimen, yaitu kolom username, konten, dan juga skor. Intinya normalisasi teks, di mana kita akan membersihkan dan memproses teks dalam kolom konten, karena ini yang kita analisis komennya. Menghapus duplikasi, tokenisasi, menghilangkan stop words, dan juga normalisasi teks. Kita kemudian install library Sastrawi dan juga Finder Sentiment yang berfungsi untuk untuk analisis sentimen dan juga pemrosesan teks dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Jadi kita melakukan stemming. Stemming ini berfungsi untuk mengubah kata menjadi bentuk dasar dalam kolom konten menggunakan pustaka Sastrawi yang sudah kita install tadi. Berikutnya kita melakukan analisis sentimen otomatis pada review aplikasi Gojek. Jadi kita menggunakan Finder Sentiment tadi yang sudah kita install untuk menghitung sentimen, custom lexicon untuk memahami bahasa Indonesia, dan hasil akhirnya adalah label sentimen, yaitu positif, negatif, dan netral yang sudah ditetapkan. Ya, nanti ada 3 bentuk sentimennya, itu netral, positif, dan negatif. Nah, ini dia sudah muncul di beberapa data. Berikutnya kita melakukan proses TF-IDF, yaitu mengubah teks menjadi representasi numerik ataupun vektor. Setelah kita mengubahnya menjadi bentuk numerik atau vektor, kita akan melakukan analisis sentimen, di mana kita import dulu library yang dibutuhkan seperti word cloud untuk visualisasi data. Nah, ini untuk word cloud-nya ada 3 bentuk. Ini pertama netral, yang ini menunjukkan sentimen yang netral pada sebuah word cloud. Sedangkan yang ini word cloud untuk yang positif. Ini menunjukkan word cloud dari sentimen yang positif. Sedangkan yang ini yang negatif. Di sini kita akan menampilkan semua word cloud dari sentimen negatif. Akhirnya kita melakukan distribusi target. Di sini kita menampilkan jumlahnya. Konten yang negatif ada segini 431, dan yang positif 278, dan yang netral tadi ada 431, yang positif 278, dan negatif ada 158. Berikutnya kita menampilkannya dalam bentuk diagram batang. Jadi yang netral ini paling besar tadi kan, sesuai dengan angka di sini, positif kedua, negatif yang paling kecil. Kita juga melakukan visualisasi data dengan donut plot. Jadi ini donut plot untuk sentimen netral. Nampak di sini mana yang paling banyak dan paling sedikit. Sedangkan untuk yang positifnya seperti ini, kata-kata yang muncul paling banyak dan paling sedikit. Berikutnya ada donut plot untuk sentimen negatif, kata paling banyak di sentimen negatif yang muncul dan juga yang paling sedikit. Berikutnya modelingnya menggunakan random forest. Nah, jadi apa itu random forest? Random forest sendiri adalah algoritma machine learning berbasis symbol learning yang berbentuk pohon keputusan. Bisa digunakan untuk sentimen ataupun klasifikasi atau regresi. Inilah output dari random forest sendiri. Kemudian evaluasi, jadi berdasarkan output yang tadi kita dapatlah didapatkan evaluasi model, di mana di sini kita menggunakan sklearn.matrix dan import classification report untuk menampilkan datanya, evaluasinya. Di sini kita dapatkan bahwa overall bagus akurasinya, di mana yang negatif saja yang agak kurang, di mana hanya berkisar di angka 0,71 ataupun 0,74, 0,3. Sedangkan yang netral positif sudah di atas 0,9
kosong. Sedangkan untuk akurasinya sendiri juga rata-rata sudah bagus. Makro rata-ratanya ada di 0,80-an ke atas, 80 ke atas, sedangkan weighted average-nya berada di 0,91. Mungkin sekian dari saya penjelasannya analisis sentimen Gojek ini menggunakan model random forest. Sekian dan terima kasih.